Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Bab 3284, 3285, 3286. Melihat apa yang dikatakan Chai Hongwei, Ji-yun berhenti bicara. Ji Meiyan berkata dengan cemas, "Paman Chai, ini adalah kerabatku. Ini adalah saudara laki-lakiku yang keenam dan putra dari paman ketigaku. Bisakah kamu membantu, putra paman ketigamu?" Chai Hongwei sedikit terkejut. Dia memandang Ji-yun dengan hati-hati tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keponakan, bukan karena paman Chai kamu ini tidak mau, hanya saja jalannya sangat berbahaya, dan aku pun tidak sendirian. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok ini. Percuma jika saya sendiri yang menyetujuinya. Lagi pula, kita harus bekerja sama satu sama lain sepanjang jalan. Jika kita mengambil beberapa dari mereka dan mencurahkan energi kita untuk melindungi mereka, siapa yang bisa senang dengan kondisi seperti ini? Tetapi jika ketiga orang ini dapat menunjukkan ketulusan dan membuat orang lain setuju, saya tidak masalah di sini." Chai Hongwei sedikit malu. Terlihat jelas dari kata-kata Chai Hongwei bahwa dia hanya menginginkan keuntungan. Hanya saja dia mengatakan bahwa ada orang lain yang menginginkannya, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat rakus. Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia langsung mengerti maksudnya dan langsung berkata, "Paman Chai, saya bersedia memberi Anda 5 juta koin spiritual. Apakah menurut Anda itu cukup?" Tanpa diduga, Chai Hongwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keponakan tertua, saya tidak peduli berapa banyak koin roh yang saya dapatkan, itu tidak akan berguna. Siapapun yang dapat bertemu saya dan pergi ke wilayah selatan bersama saya, dia pasti akan kekurangan koin roh." Ji Meiyan mengerutkan kening ketika dia mengetahui bahwa koin roh saja tidak cukup, karena dia tidak bisa mengeluarkan apapun kecuali koin roh. Seperti sumber daya lainnya, dia tidak bisa membuat keputusan. "Senior Chai, jika kamu pergi ke wilayah selatan dan tidak menggunakan susunan teleportasi, apakah ada cara untuk melewatinya?" Dev bertanya pada Chai Hongwei. "Apapun alat transportasi yang kami gunakan, kami para kultivator dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari," Chai Hongwei berkata dengan tenang. "Senior Chai benar, tetapi harus diketahui bahwa berlari kencang akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Jadi harus beristirahat di tengah jalan untuk memulihkan kekuatan fisikmu, dan itu juga akan memakan waktu. Kami memiliki pesawat yang dapat terbang hingga ke wilayah selatan. Tidak hanya menghemat energi dan waktu, tetapi juga memungkinkan Anda berlatih dengan baik di pesawat tersebut," kata Dev. Chai Hongwei tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, "Apakah kamu punya pesawat?" "Tentu saja, kami datang ke sini dengan pesawat," Dev mengangguk. "Kamu hanya berbicara omong kosong, biarkan aku melihat pesawatmu," kata Chai Hongwei. Dev melirik Ji-yun, yang mengangguk, berjalan keluar aula dan melepaskan pesawatnya. Chai Hongwei memandangi pesawat di depannya dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Setelah melihatnya, sikap Chai Hongwei jelas berubah. "Keponakan tertua, karena ini adalah kerabatmu, ditambah hubunganku dengan ayahmu, tentu saja aku harus membantu dalam hal ini. Sedangkan yang lainnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka, aku akan meyakinkan mereka." Chai Hongwei dengan senang hati menyetujuinya. Dev tidak bisa menahan senyum ketika melihat Chai Hongwei seperti ini. Namun, di dunia para dewa dan manusia, tidak banyak orang seperti Chai Hongwei. Mereka semua menghargai kekuatan dan kepentingannya sendiri. "Paman Chai, terima kasih banyak." Setelah Ji Meiyan mengucapkan terima kasih, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Ketika dia melewati Dev, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev 2 kali karena dia tahu bahwa setelah ini, dia mungkin tidak akan pernah melihat Dev lagi seumur hidupnya. Dev tidak mengatakan apapun atau menunjukkan ekspresi apapun, yang bisa membuat Ji Meiyan melupakan dirinya secepat mungkin, dan juga melegakan Ji Meiyan. Chai Qianan di samping sepertinya melihat sesuatu dan menyuruh Ji Meiyan keluar. "Meiyan, apa hubunganmu dengan pria itu? Menurutku caramu memandangnya salah," Chai Qianan bertanya. Ji Meiyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Apa hubungannya dengan itu? Tidak masalah, turunkan aku, kamu pikir aku bodoh? Menurutku kalian berdua tidak hanya berhubungan, tapi kalian pasti sudah tidur bersama," Chai Qianan berkata dengan percaya diri. Ji Meiyan tertegun dan menatap Chai Qianan dengan bingung, "Bagaimana kamu tahu? Kalau begitu kamu tidak perlu bertanya, kamu pincang saat berjalan sekarang, apakah kamu tadi malam?" Chai Qianan mencondongkan tubuh ke telinga Ji Meiyan dan berbisik. Ji Meiyan tersipu, menatap tajam ke arah Chai Qianan dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Apa yang saya bicarakan itu omong kosong, bukankah itu benar?" Chai Qianan bertanya. "Benar sih, tapi aku gak bisa jelasin ke kamu. Cuma kalau kamu mengalaminya sendiri barulah kamu bisa tahu rasanya seperti apa. Kamu harus segera menemukan pria untuk mengalaminya,
Ji Meiyan tersenyum. Aku tidak mencarinya, kata Cai Qianan dengan wajah bangga. Setelah mengantar Ji Meiyan pergi, Cai Qianan kembali ke aula. Xiaonan, pergi dan cari yang lain. Kita harus bersiap untuk berangkat, Cai Hongwei berkata pada Cai Qianan. Cai Qianan mengangguk dan pergi memanggil yang lain. Cai Hongwei berada di lobi, mengobrol sebentar dengan Dev dan yang lainnya, yang dapat dianggap sebagai pemahaman awal. Segera, Cai Qianan membawa selusin orang, aura orang-orang ini melonjak dan mereka jelas tidak lemah. Paman Cai, pada saat ini, seorang pria muda, terlihat lembut dan anggun, berjalan ke arah Cai Hongwei dan memberi hormat. Ternyata itu Xiao Zhen, cepat cari tempat duduk. Cai Hongwei berkata dengan sangat sopan kepada pemuda itu. Yang lain juga mengikuti Cai Hongwei menyapa, dan kemudian menemukan tempat duduk untuk duduk. Segera, aula yang awalnya kosong dipenuhi orang. Setelah Cai Hongwei melihatnya sekilas, dia sedikit mengernyit dan berkata, Xiaonan, kenapa saya tidak melihat Tuan Miao datang? Ayah, Tuan Miao tidak ada di sini. Tapi saya sudah memberitahu Anda bahwa dia mungkin akan segera datang, kata Cai Qianan. Setelah mendengar ini, Cai Hongwei mengangguk, lalu menunggu dengan tenang. Paman Cai, aku tidak mengerti mengapa tim kita tiba-tiba memiliki tambahan 3 orang lagi, dan kelihatannya tidak terlalu kuat. Pemuda itu baru saja menemukan Dev dan mereka bertiga, jadi dia bertanya pada Cai Hongwei dengan suara rendah. Oh, ketiganya diperkenalkan oleh keluarga Ji. Meski tidak kuat, mereka punya kapal udara, yang bisa mempersingkat waktu perjalanan kita dan menghindari masalah yang tidak perlu. Cai Hongwei menjelaskan. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut dan terus menatap Dev dan yang lainnya. Setelah melihat ini, Cai Hongwei memanggil Dev dan mereka bertiga, lalu memperkenalkan, keponakan tertua, ini adalah Sikong Zhen, putra dari keluarga Sikong. Meskipun usianya masih muda, kekuatannya telah mencapai tingkat keempat dari alam lintasan kesengsaraan. Ini adalah kedua kalinya dia pergi ke wilayah selatan bersama saya, dan pengalamannya sangat kaya. Setelah selesai berbicara, Cai Hongwei melihat ke arah Sikong Zhen dan berkata, ini Ji-yun dari keluarga Ji, Paman Cai, aku tidak ingat masih ada orang nomor 1 di keluarga Ji. Sikong Zhen memandang Ji-yun dan merasa sangat aneh. Cai Hongwei buru-buru mendekati Sikong Zhen untuk menjelaskan, dan kemudian Sikong Zhen mengetahui bahwa Ji-yun adalah anak dari anak ketiga keluarga Ji yang kabur dari rumah saat itu. Setelah berbasa-basi, aula menjadi sunyi. Semua orang menunggu pria bernama Miao Lao. Paman Cai, apakah ini Tuan Miao sangat penting? Ji-yun melihat begitu banyak orang menunggu Tuan Miao tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai anggota keluarga Ji, Anda bahkan tidak tahu bahwa Tuan Miao adalah orang paling berkuasa di kota kuning dan biru ini. Kali ini Tuan Miao juga pergi ke wilayah selatan bersama kami, tapi itu semua karena kami. Jika bukan karena keributan baru-baru ini di Gunung Tianmo di wilayah selatan, saya kira Tuan Miao tidak akan pergi. Sebelum Cai Hongwei dapat berbicara, Sikong Zhen berkata. Ketika Ji-yun mendengar ini, dia berhenti berbicara. Pantas saja orang-orang ini menunggu Tuan Miao dan tidak ada yang mengeluh. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar di luar, dan Cai Hongwei langsung berdiri untuk menyambutnya. Tuan Miao, kamu di sini. Setelah Cai Hongwei menyapanya, dia berkata dengan hormat. Bos Cai, maaf, aku terlambat dan membuatmu menunggu. Ini semua salah cucuku. Dia bersikeras untuk pergi bersamamu. Aku tidak bisa menolaknya, kata Miao Lao dengan nada meminta maaf. Di belakang Tuan Miao, ada seorang wanita muda. Tuan Miao, Anda datang pada waktu yang tepat. Karena Nona Miao juga ingin pergi, mari bawa dia bersama Anda dan anggap ini sebagai perjalanan wisata. Cai Hongwei mengundang Tuan Miao masuk. Mendengarkan kata-kata Cai Hongwei, Dev tersenyum pahit. Mereka bertiga ingin pergi bersama. Bahkan jika mereka memiliki hubungan dengan keluarga Ji, Cai Hongwei tidak setuju. Dan baru setuju setelah Ji-yun mengeluarkan pesawat itu. Tapi sekarang Miao Lao mengatakan sesuatu, Cai Hongwei tidak hanya berani mengatakan apapun, tapi juga dengan hormat membiarkannya pergi sebagai turis. Ketika Tuan Miao masuk ke aula, semua orang berdiri dan menyapa. Dev melihat Tuan Miao tampak tua dan sangat tua, tetapi matanya cerah dan auranya sangat kuat. Gadis muda di sebelah Tuan Miao terlihat cantik, dengan mata besar dan penampilan tidak berbahaya. Tapi Dev tidak tahu bahwa akan sangat buruk jika dia tertipu oleh penampilan gadis ini. Nama gadis ini adalah Miao Miao, dan dia sangat terkenal di kota Huanglan, orang-orang memanggilnya iblis. Tuan Miao melambaikan tangannya ke arah semua orang, lalu mengamati sekeliling dengan matanya yang besar dan cerah. Segera, mata Tuan Miao tertuju pada Dev sejenak. Hei kamu, kenapa kamu tidak punya sopan santun? Semua orang berdiri saat melihat kakekku, tapi kamu tetap duduk. Apa kamu mengerti aturannya? Miao Miao bertanya dengan tajam kepada Dev. Dev tertegun, dia tidak menyangka gadis yang terlihat cantik dan tidak berbahaya ini akan begitu tajam ketika dia membuka mulutnya. Miao Miao, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menimbulkan masalah bagiku? Jika kamu tidak menurut, aku tidak akan membawamu bersamaku. Tuan Miao menegur cucunya, lalu memandang Dev dengan nada meminta maaf dan berkata, adik, cucu perempuan saya sedikit pemarah. Saya harap Anda tidak tersinggung. Tidak mungkin, tidak mungkin.
Dev tidak menyangka bahwa Miao tua ini sangat kuat tetapi juga sangat baik hati. Tuan Miao, ketiganya adalah anggota keluarga Ji dan ingin pergi ke wilayah selatan bersama kita. Chai Hongwei buru-buru mengikuti Tuan Miao dan menjelaskan. Keluarga Ji, Tuan Miao tertegun, mengapa kamu terlihat asing bagiku? Chai Hongwei buru-buru menjelaskannya kepada Tuan Miao, dan Tuan Miao akhirnya mengerti. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ternyata dia adalah keturunan dari anak ketiga dari keluarga Ji. Saat anak ketiga dari keluarga Ji kawin lari, seluruh kota Huanglan gempar. Saya tidak menyangka anak itu sudah begitu besar. Petik 2. Anak muda harusnya punya lebih banyak pengalaman. Jika mereka tidak melalui kesulitan, mereka tidak akan pernah tumbuh dewasa. Sama seperti cucu saya, yang sepanjang hari membuat masalah tetapi tidak mengalami peningkatan kekuatan sama sekali. Kakek, saya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan sekarang, jadi saya belum membuat kemajuan apapun. Miao Miao cemberut dan berkata sedikit tidak senang. Ada kemajuan, ada kemajuan. Kakek salah. Tuan Miao buru-buru membujuk cucunya. Ketika semua orang melihat Tuan Miao seperti ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Bos Chai, jika semua orang sudah ada di sini, kita sudah bisa berangkat kan? Pasti akan ada beberapa kendala di sepanjang jalan yang akan menunda waktu. Tuan Miao mengikuti Chai Hongwei dan berkata, Tuan Miao, ada pesawat yang tersedia untuk perjalanan kita kali ini, jadi kita bisa menghemat banyak waktu sepanjang perjalanan, kata Chai Hongwei. Pesawat? Dari mana datangnya pesawat itu? Tuan Miao tercengang, semua orang juga terkejut, bertanya-tanya dari mana Chai Hongwei mendapatkan pesawat itu. Tuan Miao, pesawat itu milikku. Keluarga kami menjalankan sekte di wilayah utara, yang berspesialisasi dalam bisnis pesawat. Ji Yun berdiri dan menjelaskan.